Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita ya. Betapa sering kejadian-kejadian yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu sudah sunnatullah, sudah konsekuensi kehidupan, bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Namanya ujian itu artinya kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan hasrat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karenanya, ketika seorang diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai, ya, dia berusaha untuk bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka dia terjerumus dalam dosa. Kalau dia sudah bisa bersabar, ya, dengan tidak melakukan sifat jaza itu melakukan sikap-sikap yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah, ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang ketika terkena musibah lantas dia memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyuba, merobek-robek bajunya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini adalah sikap orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkata-kata atau bersikap yang menunjukkan ketidakridhoannya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan tercela, bahkan dosa. Sehingga orang yang seperti ini ketika diberi musibah dan dia bersikap dengan sikap demikian, maka musibah tersebut dia tidak mengurangi dosa-dosanya, tidak mengangkat derajatnya, bahkan semakin memperburuk dirinya, karena Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang seperti ini. Kita tidak seperti mungkin ajaran agama lain yang kalau ada orang yang terkena mengalami kematian maka kemudian dia meratap, merintih, berteriak-teriak, ya, bahkan bangga kalau bisa meratapi mayat yang meninggal, ya. Sampai di antara mereka ada yang kalau ada yang meratapi, meraung-raung malah dikasih uang, ya, seakan-akan suatu kebanggaan bisa meratapi mayat yang meninggal. Islam tidak demikian. Bahkan perbuatan seperti ini, an-naihah, wanita yang meratapi orang yang meninggal, teriak-teriak, maka berdosa, diancam dengan siksa neraka jahanam jika meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ditimpa dengan musibah yang tidak sesuai dengan keinginannya, jika dia tidak bersabar, maka dia tidak dikurangi dosa-dosanya, tidak diangkat derajatnya, bahkan semakin apa? Terpuruk. Yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah meyakini bahwasanya segala keputusan adalah keputusan Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk bersabar. Bersabar dalam bahasa Arab artinya diambil dari habsu, yaitu menahan. Mungkin hatinya bergejolak tapi dia tahan. Mungkin lisannya ingin teriak tapi dia tahan. Mungkin dia ingin mencabik-cabik rambut, ingin melempar, ingin membanting, ingin merobek baju, dia tahan. Di situ dia dapat pahala karena dia menahan jiwanya, nafsunya yang ingin menunjukkan ketidakrelaan, ketidakpuasan, tapi dia tahan. Nah, orang yang seperti ini, dia bersabar seperti ini, maka dia dapat pahala yang besar. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan pahala yang besar bagi orang yang bersabar, ya. Ya, sampai disebutkan bahwasanya sabar dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran. Ini model pertama yang dianjurkan bersabar. Yang berikutnya, jika seorang bisa bersabar, dia naik pada derajat berikutnya, itu ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho artinya dia bukan hanya bersabar, dia ridho. Kalau bersabar ada sesuatu yang membuat dia untuk
menahan, dia ingin berontak tapi dia tahan, dia ingin teriak tapi dia tahan, itu namanya bersabar. Itu sudah dapat pahala. Nah, kalau dia bisa melatih dirinya dengan melakukan perenungan-perenungan, maka dia bisa naik pada derajat apa? Ridha. Dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha setelah keputusanmu. Karena tidak semua orang bisa bersabar, bisa ridha. Ada orang bersabar namun dia belum sampai pada derajat apa? Ridha, ya. Dan kalau dia bisa hebat lagi, dan ini sangat sulit, dia sampai pada derajat bersyukur atas musibah yang menimpanya. Tapi ini derajat yang sangat-sangat sulit. Yang penting kita tidak sampai pada derajat jaza tadi, ngamuk, meronta, semua perbuatan, semua ucapan yang menunjukkan kita tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu ketika ada musibah, manusia bermacam-macam. Ada yang jaza tadi, tidak sabar, ini berdosa. Kemudian ada yang sabar, ini terpuji. Lebih tinggi lagi apa? Ridha. Lebih tinggi lagi apa? Bersyukur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bagian ini kita akan bahas bagaimana agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah yang tidak sesuai dengan hasrat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena sebagaimana saya katakan, dalam kehidupan ini banyak sekali perkara-perkara yang di luar daripada keinginan kita. Kita ingin berlayar menuju ke utara, ternyata angin berhembus menuju ke selatan. Itu yang terjadi. Kita ingin berlayar menuju ke timur, ternyata angin berhembus menuju ke barat. Inginnya A, Allah kasih keputusan yang B. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikut kiat-kiat yang membantu kita untuk bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai, kita yakin semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan apa? Qaddarallah wa masya fa'al. Wa masya fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini perkataan yang kalimat yang sangat kuat. Ini semua sudah takdir Allah. Kalau kita mengatakan sudah takdir Allah, artinya ini tidak bisa kita terlepas darinya. Keputusan ini kita tidak akan bisa terluput darinya. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah catatkan akan menimpa kita. Enggak mungkin kita kabur. Dan di antara wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna engkau harus yakin anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini keyakinan mendasar bagi setiap orang mukmin dan mukminah bahwasanya semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia kabur dari keputusan tersebut. Allah telah mencatat musibah tersebut 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Bahwasanya Allah telah mencatat takdir seluruh kejadian-kejadian 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya sakit, ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rugi, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Saya terkena kecelakaan, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa saya hindari. Ya, tentu ada sebab-sebabnya, tapi ini semua sudah tercatat. Ya. Saya qadarullah ternyata dicerai oleh suami, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan menjanda, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu? Saya ditakdirkan dipoligami, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir, semuanya sudah takdir, ya. Yang baik maupun yang buruk sudah tercatat. Kita memang bisa berusaha, kita bisa berencana, kita bisa buat skenario, tapi semua yang terjadi semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan meyakini semua sudah ditakdirkan, ini sangat meringankan beban dan buat kita ridha karena kita tahu yang mentakdirkan ini semua Tuhan yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui kemaslahatan saya, yang tahu yang terbaik bagi saya, ya, yang sangat sayang kepada diriku lebih daripada ibuku terhadap diriku. Kalau kita seperti itu, kita bisa ridha. Makanya Allah puji, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah dalam surat Taghabun, tidak ada satupun yang musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah apapun kecuali dengan izin sama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi musibah tersebut. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Al-Qamah ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ar-rajul ladzi asabatu musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini Allah ceritakan tentang seorang yang dia terkena musibah, maka dia tahu annaha min indillah, dia tahu musibah tersebut dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Allah yang kasih musibah tersebut. Dia mau salahkan siapapun yang menyebabkan dia terkena musibah, tapi semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayarda, maka dia pun ridha dengan keputusan Allah tersebut, wa yusallim, dan dia pasrah. Jadi ketika kita dapati seorang tidak ridha dengan takdir, biasanya tidak ridha dengan musibah, berarti dia kurang beriman kepada apa? Takdir. Apakah ada di antara kita lebih hebat sehingga menyalahkan Allah salah keputusan? Enggak mungkin. Apa yang diputuskan oleh Allah itu yang sudah termatang, terhebat, terbaik, teradil yang sudah Allah putuskan. Maka ketika dia tahu ini sudah ditakdirkan, selesai. Apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah. Kita jalan ke injak paku sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Apapun. Saya sering bilang, kalau kita pulang ke rumah diomelin sama istri, ini omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sama suami juga gitu, ngomel istri bilang gitu, mas, omelanmu ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar dari omelanmu, mas, mau apa lagi. Ketika seorang meyakini ini sudah digariskan, selesai, dia bisa ridha. Dan subhanallah, akidah ini diyakini oleh banyak orang, oleh mak-mak, oleh mbah-mbah. Saya betapa sering dengar ibu saya yang rahimahullah dulu tidak ngaji, tidak seperti kita ngaji sekarang, tapi sering ada, wah sudah takdir mau diapain, jadi ngomong gitu. Sudah takdir mau diapain, sudah digariskan oleh Allah yang kuasa mau diapain. Itu keluar dari mulut seorang wanita yang mungkin tidak ngaji seperti ibu-ibu yang ada sekarang, orang awam, ya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ridha. Kita tahu ini sudah takdir, enggak mungkin kita hindari, mau diapain. Ini yang pertama. Taib. Kiat yang kedua, agar kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan, yang memilukan hati, yang buat kita menangis, yang buat hati kita teriris-iris, adalah kita yakin ketika semua sudah ditakdirkan, Allah sudah menetapkan bahwasanya kita akan mendapatkan kebahagiaan sekian banyak dan akan mendapatkan musibah sekian banyak. Dapatkan kebahagiaan sekian banyak dan mendapatkan musibah sekian banyak. Jatah musibah tersebut sudah Allah tuliskan. Misalnya seumur hidup kita dapat musibah 100 kali. Misalnya, sudah tertulis. Entah kita tidak tahu berapa bilangan musibah tersebut. Ketika musibah tersebut menimpa kita, kita tahu bahwasanya jatah musibah sudah berkurang. Sudah kena nih, oh, masih ada sisa, tapi sudah berkurang. Sudah berkurang. Bahkan terkadang seorang ditimpa dengan musibah bertubi-tubi. Bulan ini begini, bulan depan begini, bulan depan lagi begini, bulan depan lagi, subhanallah. Jatah musibah dia langsung Allah berikan bertubi-tubi, berarti jatah musibah sudah berkurang. Kita berpikir positif aja, sudah berarti sudah berkurang. Tadinya 100, sekarang tinggal 96. Misalnya begitu. Udah lewat. Udah lewat, ya. Ini diantara cara berpikir, sudah ditakdirkan dan sudah jatah musibah tersebut sudah
dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita dan sudah kita hadapi. Ini kembali ke beriman masalah takdir, bahwasanya kalau orang beriman dengan takdir, dengan beriman yang benar, dia akan mudah menghadapi musibah. Kiat yang ketiga agar kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya di antara cara paling mudah dihapuskan dosa-dosa adalah dengan dikasih musibah. Dengan dikasih apa? Musibah, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yusibul muslim, tidak suatu pun menimpa musibah menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin, karena dia letih atau karena dia sakit, wala hammin wala hazanin, dia gelisah atau dia sedih, wala adzan atau dia dizalimi oleh orang lain, ya, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah menjadikan itu semua sebagai penghapus dosa-dosanya. Bahkan dalam satu hadis, wala yazalul bala'u bi abdin, senantiasa musibah menimpa seseorang terus menerus, hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sama sekali. Sama sekali. Potensi Allah untuk menghapuskan dosa dengan musibah itu sangat besar, kekuatan menghapuskan dosa. Sampai ketika Nabi menjenguk seorang yang sedang sakit, seorang wanita, kemudian dia mencela demam yang dia rasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma fa innaha tudhhibu khataaya bani Adam kama yudhhibul kir khabathal hadid. Jangan engkau mencela apa? Demam. Sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat apa? Besi. Bukankah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahur insyaallah. Artinya apa? Tidak mengapa. Musibah yang menimpamu ini, sakit yang menimpamu ini akan menghapuskan apa? Dosa-dosamu. Subhanallah. Kita ini mungkin sudah beristighfar, mungkin sudah beristighfar seperti ke malam terakhir, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, astaghfirullah. Tapi mungkin istighfar kita kurang berkualitas. Atau mungkin sudah diampuni tapi kita bermaksiat lagi. Dan siapa di antara kita tidak bermaksiat? Tiap hari kita bermaksiat. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti bermaksiat. Atau dosa-dosa lalu yang telah kita lupakan, kita nggak tahu. Karena terlalu banyak kegiatan, lupa dengan dosa-dosa masa lalu. Nah, ada cara Allah untuk menghapuskan dosa dengan cepat adalah dengan dikasih apa? Musibah. Kalau demam saja, demam penyakit biasa. Kita rata-rata kuat dengan demam, meriang. Kemudian tinggal ambil selimut, minum jahe, meriang. Tidak begitu sakit. Meriang itu tidak begitu sakit. Lain dengan kalau kutusuk-tusuk, rasanya tertusuk-tusuk itu sakit. Meriang cuma biasa. Dia sakit tapi tidak begitu berat. Kita biasa meriang. Itu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudhibu khata. Jangan kau mengeluh, jangan ngomong dasar demam, enggak boleh kau caci maki demam. Demam sakit apa kayak gini? Kok enggak hilang-hilang? Itu enggak boleh seperti itu. Kenapa? Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi yang menghilangkan karat besi. Saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih menyakitkan, sakit hati atau demam? Diomelin suami atau sakit gigi, mana yang lebih menyakitkan? Ibu-ibu, lebih menyakitkan mana? Sakit gigi atau diomelin suami? Kalau sakit gigi sama demam lebih sakit menyakitkan mana? Sakit gigi. Kalau demam saja bisa menghapuskan dosa-dosa, potensi kekuatan dia menghapuskan dosa begitu kuat, apalagi sakit apa? Gigi. Kalau sakit gigi apalagi sakit hati. Kalau diomelin suami, jengkel memang, tapi itu dosa langsung cepat apa? Terhapus. Apalagi ibu-ibu banyak dosa. Jelas tidak. Apakah ada yang ragu akan hal tersebut? Kita semua banyak dosa. Jadi buat kita ridho, diantaranya saya ini banyak dosa. Saya banyak dosa. Allah kasih musibah, ya sudahlah. Tahur insyaallah. Mudah-mudahan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laizal bala, senantiasa musibah menimpa seorang hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'. Sambil berjalan semoga tidak ada dosa sama sekali pada dirinya. Musibah pada dirinya, musibah pada anaknya, musibah pada hartanya,
Musibah terkait suaminya, musibah terkait istrinya, musibah.